该是怎样的璀璨？有绝代高手的传承。当同舟共济。他在临行前，我来。不愧是金家的。见过老祖。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-254, yang dimana pada cerita sebelumnya para putra naga mereka semua telah terpojokkan dan Penetua Meng memberikan hukuman kepada mereka untuk memasuki medan peperangan perbatasan Desolate. Dan setelahnya juga adanya penetua dari keluarga jin serta adanya uang abadi yang juga berkumpul di sana, yang singkatnya pun uang abadi ternyata setuju dengan Penetua Meng, yaitu menghukum para putranya ke peperangan perbatasan Desolate. Dan setelahnya juga Shihao bersama dengan para jinis muda lainnya mereka pergi untuk melakukan pelatihan terlebih dahulu sebelum juga mengikuti peperangan di wilayah perbatasan Desolate, yang pelatihan mereka diawasi langsung oleh para penetua elit yang mengawasi Akademi Suci, Akademi Abadi dan juga Akademi Tianzhen. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan para jinis muda yang mereka memasuki tempat pelatihan mereka, yang di sana mereka diperbolehkan untuk memilih tempat dari gunung pelatihan mereka masing-masing. Yang pada saat itu tanpa keluarga jin mereka membuat masalah dengan anggota keluarga jin yang mereka mengeklaim sebuah gunung yang mengakui tempat tersebut akan menjadi pelatihan dari keluarga jin mereka, terutama dengan tuan muda dari keluarga jin mereka yaitu Jinzan, yang selain keluarga jin disuruh untuk pergi. Yang hal ini membuat para jinis lainnya merasa tidak terima karena padahal mereka diperbolehkan untuk berlatih dimanapun yang mereka mau di tempat ini, tetapi keluarga jin malah seenaknya seperti mereka menganggap gunung ini merupakan tempat pelatihan mereka pribadi. Tetapi di sana Shihao yang langsung mengambil alih tempat tersebut, yang tak lama kemudian adanya Jizan juga yang telah sampai di tempat itu, dan di sana pun para bawahannya memberitahu kepada Jizan bahwasanya tempat ini telah mereka pilihkan untuk Jizan, tetapi adanya Shihao yang malah merebutnya. Jizan mengenali Shihao atas keberanian Shihao yang telah bertarung melawan para jinis muda dunia luar yang bakal sampai mengalahkan 10 jinis muda. Hal itu membuat Jizan mengagumi kekuatan Shihao, dan Jizan ingin juga mengetes kekuatan Shihao dengan melakukan sparring di antara mereka. Xiao juga tertarik untuk menerima tantangan tersebut, tetapi penetua pengawas langsung memberikan peringatan kepada mereka semua bahwasanya mereka semua sekarang dilarang untuk bertarung karena mereka sekarang yang tidak memiliki banyak waktu, dan mereka disuruh untuk berfokus berlatih agar siap menghadapi peperangan nyata yaitu melawan dunia luar. Tetapi keluarga jin di sana mereka mencoba untuk mengambil alih dari tempat pelatihan Choyushang dan juga kelinci kecil. Xiao pun dengan segera memberikan pelindungan kepada kedua temannya, yang membuat kedua anggota dari keluarga jin itu tidak bisa untuk melukai kedua temannya Xiao. Choyushang bersama kelinci kecil berterima kasih atas pelindungan Xiao, dan setelahnya juga penetua pengawas menyuruh kepada setiap para jinis muda untuk berlatih dengan serius di tempat dari pelatihan ini, karena tempat pelatihan ini sendiri juga merupakan tempat yang berharga dari peninggalan abadi kuno. Jadinya bisa dibilang ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, dan mereka diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Shihao pada pelatihannya yang memutuskan untuk melatih kitab suci abadi kuno yang pernah Xiao dapatkan pada cerita dulu, yang Shihao mengaktifkannya menggunakan kekuatan daunnya. Yang seketika kitab suci abadi kuno tersebut merespon kekuatan Shihao dengan sangat dahsyat, yang memunculkan kekuatan ilusi dari para binatang kuno. Dan di sana para penetua pengawas yang melihat Shihao memiliki kitab suci abadi kuno membuat mereka menjadi sangat kaget karena kitab ini sendiri merupakan harta yang telah dianggap menghilang, dan tak disangka salah satu jinis muda memiliki kitab tersebut yaitu Shihao. Hal ini pun memberikan pemandangan yang menakjubkan bagi mereka semua karena mereka bisa melihat bagaimana
kekuatan dari warisan abadi kuno sekarang dipelajari oleh generasi muda mereka. Para jenius lainnya yang melihat Shihao mempelajari dari kitab suci abadi kuno membuat mereka semua menjadi sangat iri kepada Shihao, termasuk dengan Jinzan dan juga Wang Xi. Yang di sini bagi kalian lupa, Jinzan dan juga Wang Xi, mereka berdua itu merupakan pasangan cuy. Dan di sana Shihao berbicara kepada Jinzan, yang dimana Shihao memberikan tawaran kepada Jinzan jika Jinzan ingin juga mempelajari kitab suci abadi kuno miliknya, maka Shihao bisa untuk menunjukkannya kepada mereka. Tetapi Shihao meminta bayaran kepada mereka, yaitu juga dengan mereka yang menunjukkan kitab suci abadi mereka. Karena Shihao mengetahui keluarga Jin juga memiliki kitab suci abadi kuno, apalagi sebelumnya Shihao telah melihat kemampuan dari penetua Jintai yang memiliki kekuatan fisik tingkatan tinggi yang Shihao yakini berasal dari kitab suci abadi kuno keluarga Jin. Tetapi Jinzan yang mendengar itu seketika menjadi sangat marah kepada Shihao karena seolah-olah Shihao merendahkan kitab suci abadi kuno dari keluarga Jin karena bisa disetarakan dengan kitab suci abadi kuno milik Shihao. Jinzan yang marah menyerang ke arah Shihao, tetapi penetua pengawas langsung menghentikan keributan mereka dan menyuruh kepada mereka untuk tetap berfokus pada pelatihan mereka. Shihao juga langsung menenangkan Jinzan, jika Jinzan tidak mau maka tidak apa-apa. Shihao melanjutkan pembelajaran dari kitab suci abadi kuno tersebut, yang di sana Shihao menyadari bahwasanya kitab abadi ini memberikan peningkatan kepada benih Dao tubuhnya Shihao. Seperti kitab abadi ini merupakan pondasi untuk memperkuat benih Dao. Yang singkat cerita, setelah pelatihan lama, para anggota Jinus muda mereka semua menunjukkan respon dari pelatihan mereka yang menunjukkan mereka sekarang telah terhubung dengan Dao tertinggi. 当同舟共济。 Dan untuk Shihao sendiri, ia telah menguasai penuh dari kitab abadi kunonya, dan di sana Shihao tak disangka juga setelah menguasainya, ia justru membagikannya kepada para jenius lainnya karena Shihao menganggap sekarang ini sudah tidak ada lagi berpikiran untuk bisa lebih unggul daripada lainnya dan lebih baik mereka semua kuat bersama-sama karena mereka sekarang memiliki musuh yang sama, yaitu dunia luar. Jadi Shihao menganggap mereka kuat bersama itu lebih penting daripada menaiki egonya. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu dan para penetua pengawas mengumpulkan para jenius muda, memberitahu kepada mereka semua bahwasanya hari ini merupakan hari bagi mereka untuk pergi ke perbatasan Desolut, yaitu tempat dari peperangan. 我负天角以最辉煌的一战。不知受吴中仙王，谁背叛了这片天地？吴中大人走无敌道。 Yang di sana pun para jenius muda mereka tampak langsung bersemangat untuk bisa pergi ke perbatasan Desolut dengan mereka menunjukkan kekuatan dan juga tekad mereka bahwasanya mereka bersiap untuk pergi berperang. Tetapi di tengah itu para jenius lainnya mereka tidak melihat keberadaan Huang, dan adanya seorang jenius muda yang merendahkan Huang dengan mengatakan bahwasanya Huang sepertinya telah tidak berani lagi untuk mengikuti pertempuran karena ia yang tidak berani menunjukkan dirinya lagi, alias Huang sekarang dianggap kabur. Tetapi setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja lonjakan kekuatan dahsyat muncul dari sebuah gunung yang berasal dari gunungnya Shihao, yang dimana sebenarnya Shihao sendiri ia baru saja menyelesaikan pelatihannya. 他在临行前。 Yang di sini juga tubuhnya Shihao telah mengalami transformasi berkat pemahaman dari kitab abadi kuno, yang hal itu juga membuat para jenius muda termasuk dengan para penetua pengawas mereka takjub dengan kekuatan Shihao. Dan setelahnya pun para penetua pengawas menyuruh kepada semua jenius untuk mereka semua bersiap-siap karena mereka akan segera pergi menuju ke tempat dari perbatasan Desolut, yang mereka pun pergi menggunakan teleportasi altar. Dan di sana juga tampak Shihao memberikan tatapan terakhir ke arah dari 3000 provinsinya seolah memberikan ucapan selamat tinggal kepada keluarga dan juga istrinya. Tetapi Shihao berjanji kalau ia akan pulang dengan selamat. Singkat cerita, Shihao pun telah sampai di wilayah dari perbatasan Desolut. Dengan di sana mereka langsung disambut dengan adanya peti mati yang di dalamnya merupakan jenazah dari orang-orang yang telah gugur pada medan pertempuran. Tetapi di sana Shihao ia justru dibuat penasaran mengenai adanya sebuah pohon besar pada wilayah dari perbatasan Desolut itu. Penetua pengawas memberitahu kepada Shihao
pohon tersebut merupakan peninggalan dari pejuang abadi kuno yang merupakan pejuang abadi yang sangat kuat karena ia mampu untuk pergi sendirian ke dunia luar untuk menghadapi para musuh dunia luar, yang bahkan ia telah berjuang sebanyak 9 kali memasuki dunia luar sendirian melawan para anggota dunia luar yang setiap kali perjalanannya pulang dengan berlumuran darah dari para musuhnya, yang menandakan pejuang abadi kuno itu sangat kuat karena ia bisa melawan para musuhnya sendirian di wilayah dari musuhnya, yang di sana Shihao sudah mengira bahwasanya pejuang abadi kuno tersebut adalah Dewi Willow. 进九出，沐浴涤血，只身杀进世界另一岸。地狱魔神闻风丧，他于绝望中怒起，破解强者凋零。 Tetapi sayangnya pada perjuangan dari abadi kuno tersebut ataupun Dewi Willow, ia telah gugur pada medan pertempuran karena kekuatan dahsyat dari dunia luar. Tetapi untuk status dari pejuang abadi kuno itu masih belum dipastikan oleh kebanyakan orang apakah ia tewas atau ia sekarang sedang mencoba untuk memulihkan dirinya menggunakan benih yang ia tanam di dunia lain. Yang di sini mereka menganggap hanya ada dua nasib dari pejuang abadi kuno tersebut ataupun Dewi Willow, yang dimana ia telah tewas seutuhnya atau ia sekarang sedang mencoba untuk memulihkan dirinya di dunia lain yang masih belum mereka ketahui. Setelahnya pun para penjaga mereka memperbolehkan kepada pejuang dari jenis muda untuk bertemu dengan 7 pahlawan penjaga dari perbatasan Desolate. Ya, singkatnya di sana adanya keluarga Wang juga yang muncul, yang di sana keluarga Wang menyambut Wang Xing'er dan juga Jizan. 不愧是金家的。见过老祖。 yang dimana Wang Xi merupakan keturunan dari keluarga Wang, sedangkan Jizan merupakan calon menantu untuk keluarga Wang. Tetapi penetua leluhur dari keluarga Wang tersebut yang melihat ke arah Shihao, Shiyi, dan juga Qin Hao, yang leluhur dari keluarga Wang mengetahui kalau mereka bertiga berasal dari klan Batu yang dianggap sebagai darah pendosa ataupun pemberontak dari penjaga perbatasan Desolate. Jadi klan Batu sendiri merupakan anggota dari 7 penjaga perbatasan Desolate, tetapi klan Batu dengan alasannya masih belum jelas dianggap sebagai darah pendosa dan dianggap sebagai pengkhianat, yang hal itulah membuat leluhur keluarga Wang menghina Shihao, Shiyi, dan juga Qin Hao karena mereka bertiga berasal dari klan Batu. Shihao dan juga Qin Hao merasa sangat marah dan bertanya kepada keluarga Wang kenapa klan Batu selalu dibenci oleh pihak klan lainnya. Leluhur dari keluarga Wang kembali merendahkan, yang tentu saja karena klan Batu dianggap telah melakukan tindakan kesalahan besar pada perbatasan Desolate. Tetapi Xiao langsung menenangkan kepada saudaranya untuk tidak perlu mengurusi keluarga Wang secara serius karena keluarga Wang sendiri lebih rendah derajatnya pada perbatasan Desolate ini karena mereka yang telah mendapatkan hukuman dari Wang Abadi dan juga penetua Meng, yang dimana mereka secara paksa disuruh untuk menempati perbatasan Desolate, mengikuti peperangan dan menjadi pembantu pertempuran. 他身为罪人犯下大错。 几个小辈。 Hal itu pun membuat leluhur dari keluarga Wang merasa kesal, tetapi pihak dari keluarga pendukung keluarga Wang mereka memihak kepada keluarga Wang dengan kembali mereka menghina anggota dari klan Batu dengan menganggap bahwasannya keturunan dari anggota klan Batu tidak layak untuk melanjutkan hidup mereka. Shihao yang mendengar itu menjadi sangat marah dan ia pun mengeluarkan aura kekuatannya. Tetapi penetuagu pendukung dari keluarga Wang, ia justru seolah-olah menghargai Shihao karena Shihao yang telah memberi jasa pada pertempuran melawan dunia luar sebelumnya, yang karena Shihao telah mengalahkan 10 jenius dunia luar, yang hal itu membuat penetua Gu tidak ingin untuk bersikap kasar kepada Shihao. Tetapi jika Shihao berani untuk mengganggu dirinya, maka penetua Gu akan berani juga untuk memberikan pelajaran kepada Shihao. Hal ini pun seketika memberikan situasi yang sangat panas di antara Shihao dan juga pihak dari para penghina klan Batu. Dan di sana juga mereka menyuruh kepada klan Batu untuk meminta maaf karena telah membuat keributan di sini. Hal itu pun semakin membuat Qin Hao marah karena justru mereka duluanlah yang telah membuat keributan. Masa mereka yang harus meminta maaf? Cao Yuxiang juga langsung menenangkan kepada Qin Hao situasi mereka di sini juga sekarang tidak diuntungkan karena pihak dari keluarga abadi ini memang banyak pendukungnya. Jadi jika mereka melawan, maka hal itu akan semakin membuat masalah kepada mereka dari tekanan keluarga lainnya. 我来。
tetapi di tengah keributan tersebut tiba-tiba saja adanya sosok wanita yang datang mendukung pihaknya Shihao. Tetapi sayangnya sebelum diberitahu hal apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu untuk mendukung pihaknya Shihao, ceritanya malah bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 该是怎样的璀璨？有绝代高手的传承。当同舟共济。